Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa masih di channel Salami TV, masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Kami sampaikan terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan kami. Mudah-mudahan setiap tema yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tema pembahasan kita adalah tentang pertemuan dua huruf sukun dan cara membacanya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran kita sering mendapati ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat pertemuan dua huruf sukun. Tentu ketika dua huruf sukun ini bertemu beriringan maka tidak bisa dibaca. Maka agar bisa dibaca, perlu diperhatikan beberapa kaidahnya. Di antaranya, agar huruf sukun tersebut bisa dibaca adalah, yaitu yang pertama dengan membuang huruf sukun yang pertama dan mempertahankan huruf sukun yang kedua. Istilahnya adalah hadf. Jadi, hadf atau membuang huruf sukun yang pertama. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ismi wal udwan. Perhatikan pada kata fil ismi. Pada lafaz fil ismi ini sebenarnya adalah dua lafaz, yaitu fi, yaitu fa kasroh diikuti oleh huruf ya sukun. Jadi aslinya fi dibaca panjang karena terdapat kasroh, setelahnya adalah huruf ya sukun. Kemudian setelahnya ismi, di situ kita dapati lamnya berharokat sukun. Hamzahnya, yaitu hamzah wasol yang tertulis alif, tidak dihitung. Jadi di sini terdapat pertemuan dua huruf sukun, yaitu huruf sukun pada huruf ya dan huruf sukun pada huruf lam. Karena dua huruf sukun ini bertemu, maka tidak bisa dibaca. Maka kaidahnya tadi yang pertama adalah dengan membuang huruf sukun yang pertama. Jadi huruf ya sukun pada huruf fi kita buang, maka jadilah berbunyi fil ismi. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah apabila terjadi pertemuan dua huruf sukun yang tidak memungkinkan untuk dibaca, maka cara membacanya adalah dengan mengganti huruf sukun yang pertama dengan harokat, baik kasroh, fathah ataupun domah. Mengganti dengan harokat ini istilahnya adalah dengan tahrik. Perhatikan contoh berikut. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Perhatikan pertama pada lafaz qulid'u. Lafaz qulid'u ini aslinya adalah kul. Dalam bahasa Arab kul ini fil amr, artinya katakanlah. Kul, kemudian setelahnya itu kita dapati lafaz yang di situ terdapat dal berharokat sukun. Alifnya tidak kita hitung karena alifnya ini termasuk hamzah wasol, yaitu hamzah yang didatangkan hanya untuk agar sebuah lafaz itu bisa dibaca. Ketika dalam keadaan wasol, maka hamzah wasol ini tidak dibaca, makanya tidak dihitung. Jadi di sini terjadilah pertemuan dua huruf sukun, yaitu kul lam sukun dengan huruf dal sukun. Maka agar bisa dibaca, caranya adalah huruf sukun yang pertama diganti harokat. Dalam hal ini kita ganti dengan harokat kasroh. Maka jadilah bunyinya kulid'u. Kemudian pada lafaz awid'ur rahman, lafaz ini aslinya adalah au. Au yang artinya atau.
Maka di sini pun terjadi pertemuan antara wawu sukun dengan huruf dal sukun. Maka sulit dibaca, maka wawu sukunnya itu diganti dengan wawu berharokat kasroh. Kita baca sekali lagi. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Jadi caranya adalah ketika dua huruf sukun bertemu, huruf sukun yang pertama diganti dengan huruf berharokat kasroh. Kemudian contoh yang lain. Perhatikan ayat berikut ini. Awingkus minhu qalila. Lafaz awingkus itu aslinya adalah au. Wawunya berharokat sukun. Di situ bertemu dengan nun berharokat sukun pula. Maka agar bisa dibaca wawu sukun yang tadinya bunyinya au, kita ganti dengan kasroh sehingga menjadi awi, bunyinya seperti itu. Kemudian satu lagi. Waqalat ikhruj alaihin. Lafaz waqalat ikhruj ini aslinya adalah waqalat. Di situ tak berharokat sukun. Lalu tak berharokat sukun ini bertemu dengan kha yang berharokat sukun. Alifnya, hamzah wasalnya tidak kita hitung. Maka agar bisa dibaca, tak sukunnya diganti dengan tak berharokat kasroh. Kemudian berikutnya, agar dua huruf sukun ini bisa dibaca, selain dengan mengganti sukun pertama dengan kasroh, bisa juga mengganti dengan fathah. Perhatikan contoh berikut. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Perhatikan pada lafaz minasyahidin. Lafaz minasyahidin ini aslinya adalah min. Jadi nunnya berharokat sukun. Min termasuk huruf jar. Aslinya dia berharokat sukun. Lalu setelahnya adalah alif lam. Alifnya itu dihitung alif ziyadah. Tidak dihitung. Lalu lamnya aslinya berharokat sukun. Kenapa sukunnya hilang? Karena bertemu dengan huruf samsiah. Jadi di situ aslinya adalah min dan al. Lamnya itu disukun sehingga tidak bisa dibaca. Maka supaya bisa dibaca, maka min sukunnya nun kemudian diganti dengan fathah. Maka bunyinya menjadi mina, minasyahidin. Kemudian yang terakhir, apabila terjadi pertemuan dua huruf sukun, maka agar bisa dibaca, caranya adalah huruf sukun yang pertama diganti dengan harokat dhammah. Perhatikan contoh berikut ini. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Perhatikan pada lafaz lakumul laila. Lakumul laila ini aslinya adalah lakum. Mimnya berharokat sukun, kemudian di situ bertemu dengan lam yang berharokat sukun. Namun di sini lamnya ditulis tasdid karena sebenarnya di situ karena terjadi proses idhom. Di situ ada alif lam berikutnya yang idhom ke huruf lam. Tapi sekali lagi bahwa lamnya aslinya adalah berharokat sukun. Jadi terjadi pertemuan antara mim sukun dan lam sukun. Maka agar bisa dibaca, mim sukunnya diganti dengan harokat dhammah. Satu lagi, perhatikan baik-baik. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Perhatikan pada fatamannawul mauta. Lafaz ini aslinya adalah fatamannau. Lagi fatamannau. Wawu berharokat sukun ini bertemu dengan huruf sukun setelahnya, yaitu huruf lam. Huruf alifnya tidak dihitung, maka tidak bisa dibunyikan. Maka agar bisa bunyi, wawu sukunnya diganti dengan wawu berharokat dhammah. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah bahwa di dalam Al-Quran itu kita dapati ayat yang di dalamnya terdapat pertemuan dua huruf sukun. Dan pertemuan huruf sukun ini hanya terjadi dalam keadaan wasol. Artinya dalam keadaan kita tidak wakof, tidak menghentikan bacaan. Nah, ketika terjadi pertemuan dua huruf sukun, maka tadi alternatif yang pertama adalah bisa dengan membuang huruf sukun yang pertama, seperti pada contoh fil ardi dan lain sebagainya.
Kemudian cara berikutnya adalah dengan menetapkan harokat atau dengan tahrik. Ada kalanya dengan harokat kasroh, ada kalanya dengan fathah, ada kalanya dengan dhammah. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita tentang cara membaca dua huruf sukun ketika beriringan atau ketika dua huruf sukun itu bertemu. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan bisa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.